Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Bertemu lagi dengan Bunia dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar bab 3, yaitu tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna maaf dan memaafkan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pentingnya maaf memaafkan. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menerapkan dan mempraktikkan rasa penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Gambar di samping adalah gambar dua orang yang saling bersalaman. Salah satu dari mereka adalah orang yang pernah disakiti, dan yang satunya lagi adalah orang yang pernah menyakiti. Lalu, apa yang dilakukan oleh orang yang pernah menyakiti? Yaitu meminta maaf. Apa yang dilakukan oleh dua orang tersebut adalah salah satu akhlak terpuji, yaitu saling maaf-memaafkan. Lalu, mengapa memaafkan itu penting? Dan apa yang dimaksud dengan memaafkan? Yuk kita pelajari. Pengertian maaf dan memaafkan. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu, yang artinya menghapus. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maaf artinya ungkapan penyesalan. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah meminta maaf, sehingga dalam ajaran Islam tidak dikenal ajaran atau konsep keharusan minta maaf. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran ini, kata meminta maaf diartikan dengan ungkapan penyesalan. Ungkapan rasa penyesalan bukan sekedar basa-basi memperlihatkan kesopanan, tapi untuk melepaskan belenggu atau rasa bersalah dalam hati. Anak-anak, pentingkah kita menyatakan penyesalan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan dan harta atau lain-lainnya, hendaknya mereka segera meminta halal dan maafnya sekarang juga. Sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal soleh, akan diambil menurut penganiayaannya. Dan jika tidak mempunyai hasanah atau kebaikan, maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditanggungkan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Berikut syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik. Yang pertama yaitu mengakui kesalahan. Dalam Islam, mengakui kesalahan adalah langkah awal untuk mendapatkan pengampunan. Yang kedua, menyesali kesalahan. Yang ketiga, tidak mencari-cari alasan. Kemudian yang keempat, kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau pernah disakiti. Yang kelima, dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Dan yang keenam, bertekad untuk tidak mengulanginya. Anak-anak, mengapa kita harus memaafkan? Manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi manusia yang baik
adalah manusia yang bisa memaafkan orang lain yang pernah menyakiti hati dan perasaannya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Anak-anak perlu diperhatikan, ada beberapa syarat dan adab ketika kita memberi maaf. Yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melepaskan hak untuk membalas. Yang ketiga, tidak menuntut denda atau syarat apapun. Kemudian yang keempat, menghapus rasa sakit hati. Yang kelima, tidak menyisakan dendam. Kemudian yang terakhir, menghilangkan amarah. Adapun hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan yang Allah telah janjikan. Di antaranya yang pertama yaitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan pahala melebihi pahala orang yang sedekah. Yang ketiga, telah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. Kemudian, yang kelima, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. Yang terakhir, mempererat tali persaudaraan. Baik, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan tema hidup damai dengan saling memaafkan. Semoga anak-anak menjadi pribadi yang baik, yang bisa mudah meminta maaf dan mudah memberikan maaf. Dunia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.